di umbi itu kalau muda disimpan atau diangkat sebelum waktunya, maka dia akan mengering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, jumpa lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Purang. Untuk sahabat tani, di sore ini saya ingin sharing tentang harga porang di tahun 2021 ini, yang di bulan 5 ini masih belum stabil dan memang cukup mengagetkan untuk petani-petani pemula yang baru mengawali musim tanam di tahun kemarin dan ingin memanen porangnya di tahun ini dengan harga yang mungkin di bawah dari perhitungan awal. Ini cukup mengagetkan, tapi memang di porang harus dipahami fluktuasi harga itu sudah biasa, dan dapat informasi kemarin sore sudah mulai merata di beberapa wilayah dengan harga yang rata-rata sama. Tapi kalau untuk nominal saya tidak usah sebutkan, tapi saya cukup mengatakan sudah ada kenaikan sedikit demi sedikit dan mulai merata. Jadi untuk sahabat-sahabat tani, saran saya tahan dulu untuk memanen umbi-umbi porangnya, karena porang itu kalau dalam kondisi yang dorman alami dan tidak terkena busuk batang ataupun busuk umbi, itu akan tetap bertahan di dalam tanah, walaupun itu nanti sampai memasuki musim tanam berikutnya itu akan tetap bertahan dan tidak akan membusuk. Jangan khawatir. Contohnya seperti di lahan saya ini sahabat tani, ini belum saya bongkar sama sekali, sudah ripah semuanya, tinggal 1-2 yang masih baru mengalami ripah. Dan ini ada beberapa umbi yang kelihatan. Nah ini, jadi enggak apa-apa. Nah, tidak saya bongkar, belum saya bongkar karena menunggu harga stabil dulu. Jadi kalau kemarin sahabat-sahabat tani sempat kebingungan bagaimana dengan harga porang yang awalnya bagus di awal bulan Ramadan kemarin, sempat menyentuh angka 8.000, ada yang 8,5, tapi kemudian turun sangat drastis. Itu sudah biasa di porang seperti itu, dan faktor turunnya di bulan ini karena bertepatan dengan memasuki bulan Ramadan dan hari raya, yang kebanyakan pabrik mulai membatasi suplai yang masuk karena menghadapi cuti bersama. Itu sudah biasa. Dan nanti setelah cuti bersama habis dan pabrik kembali buka dan menerima hasil-hasil panen, harga akan kembali stabil. Jadi keuntungan porang itu dibanding dengan jenis umbi-umbian yang lain, seperti ketela pohon,
itu adalah kemampuan dia bertahan di dalam tanah. Contohnya seperti ini. Jadi porang itu bila tidak dipanen atau tetap dibiarkan di dalam tanah, itu akan bertahan dan tidak akan terjadi pembusukan. Nah, ini tetap dalam keadaan baik dan akan tumbuh lagi di musim berikutnya. Nah, berbeda dengan ketela pohon yang bila tidak dipanen itu rata-rata akan mengalami pembusukan. Jadi walaupun tetap di dalam tanah, seandainya harga tidak kembali stabil atau turun dengan drastis dan sahabat-sahabat tani tidak ingin memanennya, itu tetap dibiarkan di dalam tanah pun porang itu tidak akan membusuk. Berbeda dengan umbi ketela pohon. Kalau umbi ketela pohon itu bila dibiarkan lama di dalam tanah dan waktunya panen tidak dipanen, itu biasanya akan membusuk. Dan untuk hama seperti tikus yang sangat doyan dengan umbi-umbian, itu tidak mau terhadap porang. Jadi tikus itu tidak akan memakan porang, tidak mau. Berbeda dengan ketela pohon, di tempat kami banyak yang diserang oleh hama tikus. Jadi itu keuntungan lain dalam menanam porang. Demikian juga terhadap umbi-umbi yang dari katak. Ini yang dari katak. Nah, kalau untuk ukuran umbi-umbi kecil yang bobot 1 on, itu kalau terlalu lama di penyimpanan akan malah mengering. Dan seperti umbi-umbi potesan itu juga bila terlalu lama disimpan akan mengering karena terlalu masih muda dan masih banyak kadar air. Jadi semakin kecil atau semakin rendah kadar air yang ada di umbi bibit, itu semakin besar peluang untuk bertahan di penyimpanan. Tapi kalau umbi-umbi kecil itu malah bagus bila dibongkar di bulan 9 atau sudah mulai mendekati musim tanam. Ini umbi itu kalau dorman alami, dia akarnya sudah habis seperti ini. Ini akarnya sudah mengering semua. Seperti ini. Dan ciri-ciri dari umbi yang dorman alami itu, bekas-bekas dari akar itu akan menutup dengan alami. Dia akan halus seperti ini. Ini adalah bekas-bekas akar yang mengering. Dengan ukuran setengah kilo, ini setengah kilo. Ini bila dibongkar di bulan 7 dan disimpan sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, ini akan tetap bagus dan bertahan di penyimpanan. Tapi kalau umbi di bawah ini sekitar 1 on,
dan 1 on ke bawah, atau umbi-umbi mini sekilo isi 10 sampai sekilo isi 20, itu bila dimasukkan dalam penyimpanan sekarang itu kemungkinan besar akan malah mengering walaupun umbi itu sehat. Dan saya ada contoh umbi yang dulu saya buat konten untuk ciri-ciri umbi potesan. Dan umbi itu saya taruh di pohon durian ini, enggak saya bawa pulang. Ini cuman saya taruh begini di pohon durian. Jadi sekarang ini bentuknya seperti ini sahabat tani. Jadi umbi itu kalau muda disimpan atau diangkat sebelum waktunya, maka dia akan mengering. Ini benar-benar kering, jadi kompos. Di mata tunasnya pun akan mengering. Di umbi-umbi potesan itu akan sangat jelas bila mulai memasuki bulan kedua di penyimpanan, maka dia akan habis menyusut dan kemudian mengering. Ini padahal ini umbi sehat yang saya paksa cabut untuk contoh umbi potesan untuk dijadikan bibit seperti ini. Nah, ini mata tunasnya aja sudah nggak ada, mati, benar-benar kering. Ini nggak ada umbi basahnya sama sekali, nggak ada ini. Nah, jadi kita harus sangat berhati-hati dalam memilih bibit untuk porang yang dari umbi. Jadi kita harus benar-benar mengenali itu umbi dorman alami dan itu umbi potesan, karena potensi kegagalan panen atau kegagalan tanam akan sangat tinggi bila kita mendapatkan umbi potesan. Baik, sahabat tani, demikian sharing saya sore ini tentang info harga porang di tahun 2021 ini. Tipsnya tahan dulu, kita tunggu sampai harga benar-benar stabil. Dan untuk sahabat-sahabat tani yang ingin memulai budidaya porang di tahun ini, kembali saya ingatkan berhati-hati dengan berbagai jenis bibit yang akan dipilihnya, mulai dari katak, biji bunga, dan umbi. Jadi di biji bunga pun kita harus sangat berhati-hati, karena kesalahan pemanenan di biji bunga atau yang dipotong dan itu akan mengakibatkan nasibnya sama dengan katak potesan. Jadi kemungkinan tumbuhnya pun akan sangat kecil karena tidak tua alami, karena tuanya dipaksa. Dia terputus suplai dari umbi untuk menuangkan biji, itu pun akan mengakibatkan kegagalan tumbuh. Seperti juga katak yang dipotes, seperti juga halnya dengan umbi yang dipotes, itu kemungkinan tumbuhnya juga akan sangat kecil. Baik, demikian sharing saya sore ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya selalu terbuka selebar-lebarnya. Dan untuk sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya, dan untuk sharing-sharing bisa di kolom komentar juga
melalui kontak WA saya yang biasa saya sertakan di video. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.